warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu ya di acara sosialisasi pentingnya sertifikasi ya sama Palingga. Gimana nih Pak kabarnya Palingga? Sehat ya semoga. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, di sore ini kita bakal sharing ya langsung bersama Palingga, Ketua LSPTDI, tentang pentingnya sertifikasi ini. Nah, nanti teman-teman bisa nanya aja, gali-gali pengalaman dan apa ya tips-tips nih dari Palingga karena alhamdulillah Palingga nih banyak banget nih experience-nya gitu ya. Nah, mungkin sebelum mulai acaranya atau sebelum kita mulai acara sosialisasinya langsung saya serahkan ke Pak Lingga, sedikit informasi mengenai background dari Pak Lingga ya. Untuk Napeng sendiri, Insinyur Lingga Wardana, IPM MBA, ASEAN Engineering, Apex Engineering. Nah, untuk background pendidikannya sendiri, beliau merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada pada prodi Teknik Elektro pada tahun 2001 sampai 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan pada MBA di UGM juga di 2011 sampai 2014. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Engineer Professional Program. Nah, di UGM juga pada tahun 2019. Nah, untuk experience-nya, professional experience-nya, paling nggak ini pernah kerja di PT Siemens Indonesia ya Pak, pada tahun 2006 sampai 2008, kemudian di PT LexCorp Solution pada 2008 sampai dengan 2009, kemudian di PT Lintas Media Telekomunikasi pada tahun 2009 hingga 2010, kemudian di PT Foodway System pada 2010 hingga sekarang, kemudian di PT LSPTDI di 2016 sampai sekarang, kemudian juga sebagai dosen di Electrical Engineering Jakarta State Polytechnic 2020 hingga sekarang, kemudian Project Management Unit Pusat Monitoring Telekomunikasi Ministry of Communication and Information Technology Indonesia Juli hingga sekarang lah. Kalau untuk experience-nya paling gak ini banyak banget ya teman-teman, jadi manfaatin kesempatan ini karena juga sore-sore nih sharing santai aja bersama Pak Lingga, nanti kita gali semua informasinya, apalagi buat fresh graduate nih Pak, mungkin bingung ya, belum kerja, terus mau sertifikasi nih, bisa nggak sih kalau sertifikasi itu buat teman-teman yang belum kerja, terus benefitnya nih buat apa nih, mungkin teman-teman yang fresh graduate nanti, fresh graduate atau sekarang masih kuliah nih Pak, juga banyak nih yang gabung anak-anak mahasiswa, jadi biar ada pandangan nih pentingnya sertifikasi apa. Mungkin bisa langsung aja paling nggak saya serahkan waktunya. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Ini dari Edutik ya, sama Rosna, sama Mas Saifuddin udah mengundang untuk sharing session ya di pentingnya sertifikasi kompetensi ya untuk IoT. Ini saya langsung share screen aja gitu. Iya Pak, boleh Pak, silakan. Bentar ya. Suaranya mungkin agak dideketin, ada volumenya dikit lagi gitu. Oke, bentar. Sudah kelihatan kah? Sudah Pak, aman. Oke. Agak supaya besar gimana ya?
Oke, saya mulai ya untuk sharing sessionnya untuk sore hari ini, yaitu peran sertifikasi ya pada bisnis startup IoT. Ya sebenarnya nggak hanya bisnis gitu ya, tapi juga untuk masuk ke dunia kerja gitu ya. Tapi ya segmentasinya terserah gitu ya, kita mau memasuki dunia kerja bisa gitu kan, kita mau belajar, kita udah masuk dunia kerja terus kita mau reskilling untuk pengetahuan yang baru atau kompetensi yang baru juga bisa juga, atau memang untuk membuka bisnis baru di bidang IoT. Oke, ini nama saya, kemudian ini ada LSP, Telekomunikasi Digital Indonesia, kemudian ada PPTSI. Ini waktunya berapa lama untuk Secukupnya. secukupnya ya, jadi nggak Ya. terlalu banyak juga ya, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab juga. Jadi ini background saya tadi memang sudah dijelaskan gitu ya, jadi saya memang backgroundnya mungkin sama dengan rekan-rekan di sini gitu ya, jadi dari teknik gitu ya, khususnya ini teknik elektro. Waktu itu ya dari Universitas Gadjah Mada 2001 sampai 2006. Nah setelah lulus memang masuk ke dunia industri. Dunia industrinya di Siemens. Dulu waktu saya kuliah gitu ya, jadi udah lama gitu ya. Jadi mungkin yang dulu dipelajari sama sekarang sangat berbeda, dan makanya sekarang itu kalau kita mau tetap inovasi itu salah satunya saya menggunakan ya sertifikasi ini. Dulu waktu kuliah memang ininya kalau ya maksudnya kita itu fokusnya itu di bidang microcontroller sebenarnya. Microcontroller karena ya dengan belajar microcontroller itu bisa waktu itu bisa macam-macam ya, bisa ikut lomba, kemudian skripsinya juga itu gitu ya, dan lain-lain. Nah, waktu masuk ke Siemens memang sama sekali kompetensi atau apa ya, kemampuan dulu belum tahu kompetensi juga ya, dulu kan ya masih mahasiswa gitu. Kemampuan microcontroller itu sangat bukan ini ya, sangat tidak dibutuhkan, atau waktu masuk ke industri ya saya belajar hal baru gitu ya, yang dipelajari di kuliah gitu ya, meskipun senang gitu ya, kayak sedikit hobi dan lain-lain gitu. Nah di industri ya bukan itu gitu ya, mungkin kebutuhannya waktu di industri bukan itu. Jadi peralatannya semua ya dari Eropa kan, peralatan Eropa atau peralatannya dari Cina yang dipasang di sini gitu ya, diimport gitu ya, terus dipasang terus dioperasionalkan di Indonesia lah. Waktu itu ya BTS sebenarnya 2G, 3G gitu ya, BTS 4G. Jadi ya kita nggak merakit mikrokontroller lagi gitu ya, tinggal mempelajari aja, mempelajari gimana mereka bekerja, kemudian bagaimana kita mengoptimalisasikan perangkat tersebut, memanage-nya dan lain-lain gitu. Nah, ya ini cerita ya, jadi cerita bagaimana saya sampai ke sini ya, mungkin menjadi salah satu mungkin ya inspirasi di antara cerita-cerita lainnya gitu ya, yang rekan-rekan di sini juga ada yang mau ke industri, atau ada yang mau ke usaha, atau ada yang mau berpindah kompetensi gitu ya. Ini cerita dari sudut pandang atau pengalaman saya. Mungkin orang-orang yang lain kan punya pengalaman yang berbeda. Nah, kemudian setelah bekerja gitu ya, di sekitar tahun 2010, saya lulusnya itu tahun 2006. 2010 itu peralatan itu yang dulunya dari Eropa gitu ya, Eropa. Jadi yang bisa membuat BTS itu dulu tuh ya negara-negara Eropa, Finlandia, terus Sweden, terus Siemens itu Jerman gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah 2010 itu Cina, jadi Huawei apa itu masuk gitu ya, 2010 masuk gitu ya. Nah kita kan kalau posisinya di Indonesia itu sebagai engineer aja ya, kita alatnya udah ada, tinggal kita operasionalkan, dioptimalisasikan gitu.
Cina itu tahun 2010 alat-alat BTS itu kan jadi Cina karena dia bisa harganya jauh lebih murah gitu kan, operator-operator juga menekan cost dan lain-lain. Nah kita ya kalau engineer ya tinggal ikut projectnya aja gitu ya, ikut projectnya aja gitu. Apa di situ ada project, di situ kita ikut gitu ya. Nah di situ ya saya dengan rekan-rekan sesama engineer lah ya, wah dulu memang Eropa gitu ya, terus sekarang Cina gitu. Saya ingat betul gitu ya, pada saat itu malam itu kita swap ya, namanya swap ya. Jadi peralatan yang dulunya Eropa di seluruh Indonesia gitu diganti, mulai dari Jakarta dulu diganti dengan peralatan Cina. Terus sekarang diganti Cina gitu. Dulu Cina juga nggak sebagus ini kualitasnya, tapi lama kelamaan juga bagus juga gitu ya, karena kan mereka improvement terus kan gitu ya. Cina improvement terus, kalau dibeli ada belinya, dibeli customernya komplain atau apa gitu kan, mereka melakukan improvement gitu. Terus alatnya lama-lama ya bagus juga, sampai sekarang juga akhirnya bagus secara kualitas gitu. Bahkan sekarang ya mungkin market share itu bagaimana peralatan Cina itu menguasai market di Indonesia gitu, terutama peralatan telekomunikasi itu hampir separuhnya, hampir lebih dari separuhnya, hampir dari 50% ya Pak. Kalau dulu mungkin ya nggak sampai gitu, 10% aja nggak sampai. Kalau sekarang hampir separuhnya gitu. Jadi Eropa pun udah tersingkirkan. Gitu. Ya dari di malam itu gitu ya, di malam itu ya pada saat kita mengganti peralatan gitu. Nah, kapan nih waktunya Indonesia gitu ya? Kapan nih waktunya Indonesia gitu kan? Ya dari situlah mulai kita pengen usaha gitu ya. Jadi mungkin trigger seseorang untuk mulai usaha itu ya mungkin beda-beda gitu ya. Beda-beda. Kalau saya waktu itu ya kapan nih waktunya kita untuk usaha sendiri gitu, bidang teknologi gitu ya, apapun bidang teknologi. Ya terus ya udahlah kita coba gitu ya, sama-sama teman-teman gitu, kita cobalah kita usaha sendiri nih. Nah, terus akhirnya ya muncul yang di Floatway itu ya, yang muncul di Floatway itu. Nah awalnya memang kita itu mikrokontrol juga gitu ya, karena waktu itu kan ada kolega gitu yang kita ya partneran sama-sama itu. Apa nih produk yang akan kita buat usaha gitu. Kalau buat usaha kan mau jual apa, mau apa gitu ya, usahanya apa gitu kan. Nah, itu ya mikrocontroller juga. Nah, kita bikin alat, kita ada teman yang bikin alat, nah kita bantu apa-apa. Terus ya namanya namanya kita dari bekerja, tiap bulan itu dapat gaji, kemudian ke usaha, yaitu namanya ya waktu itu belum punya keluarga juga gitu ya. Alhamdulillahnya belum punya keluarga waktu itu. Jadi turun drastis pendapatannya gitu, turun drastis. Ya dulunya ya misalnya ya dulunya ya memang waktu itu juga udah double digit gitu ya. Kita kerja ya namanya masih muda gitu, cari yang pendapatannya mana yang paling tinggi gitu kan, paling tinggi. Turun drastis dan nggak ada bulanan sama sekali, dan kita berharap dari produk kita yang terjual gitu ya. Dan ya dari situ karena terpaksa kan, jadi semua hal yang bisa kita jual gitu. Jadi ya akhirnya di situ masuk ke ranah training gitu ya, masuk ke ranah training, pengembangan SDM gitu ya. Jadi kita jual produk juga, terus ada training-training yang terkait dengan teknologi seluler gitu, teknologi telekomunikasi. Jadi awal-awalnya di pengembangan SDM itu saya di situ gitu ya. Ya karena apa ya? Karena dengan training kan kita lebih bisa revenue-nya itu bisa bulanan dan lain-lain gitu ya. Jadi tiap bulan bisa kita laksanakan gitu. Nah itu ya. Nah akhirnya gitu ya, itu sekitar tahun 2010 gitu ya. Akhirnya ya sampai sekarang itu saya tetap di SDM gitu ya, pengembangan SDM gitu ya. Jadi training dan sertifikasi. Karena waktu itu misalnya kita training, saya itu seringnya sama teman-teman itu trainingnya bidang telekomunikasi. Jadi bukan bidang IT yang network administrator gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin itu gitu ya. Tapi sekarang ke arah itu juga. Jadi dulu itu bidangnya telekomunikasi. Jadi desain
RF 2G, desain 3G, desain 4G, terus optimisasi jaringan 4G gitu. Ada drive test, kemudian kalau apa gitu. Tapi ya, dan waktu itu juga kita, wah training kita nih supaya lebih diakui harus ada sertifikasinya, karena kita tahu kan di bidang IT itu ada, di IT itu ada CCNA, ada CCNP, terus ada Microsoft juga ngeluarin, terus ada AWS ya akhir-akhir ini gitu ya. Waktu itu ya CCNA yang terkenal itu Cisco ya, memang dia benar-benar mendevelop kompetensi untuk jaringan networking gitu ya di bidang IT. Nah kita di Telco nggak ada nih gitu ya. Telco apa nih harus masuk vendor dan apa-apa. Nah akhirnya kita ketemu dengan standar gitu ya. Standar jadi diminta oleh Kemenaker itu untuk membuat standar kompetensi lah. Standar kompetensi bidang seluler gitu ya. Saya bisanya bidang seluler Pak, ya udah buat aja gitu ya standar kompetensi bidang seluler gitu ya. Dibiayai. Nah itu mengumpulkan teman-teman juga. Akhirnya terkumpul, standarnya itu ada gitu ya. Ya disitulah kita kenal dengan namanya standar kompetensi. Saya kenal dengan standar kompetensi. Mulai tahun sekitar 2015-an, 2016-an lah. Jadi, nah kalau sampai sekarang ya berarti memang banyak di pelatihan berbasis kompetensi sama uji kompetensi. Gitu ya. Itu singkat ceritanya. Ya karena dulu itu namanya ini ya, training itu emang dulu saya ngajar gitu ya, ngajar ininya. Kalau sekarang udah jarang. Sekarang ya banyak trainer-trainer yang lebih mumpuni gitu ya, karena namanya trainer kan memang harus yang terbaru, harus update gitu kan, harus sering praktek, harus ini atau dari industri juga atau dari ini gitu. Jadi dulu ya karena sering ngajar, jadi banyak mengeluarkan buku ini. Nah buku yang nomor 1 ini yang microcontroller itu sebenarnya juga dari skripsi saya gitu. Jadi ya mungkin dulu itu ya kalau saya itu memang agak gatel kalau mungkin nggak outputnya itu nggak maksimal gitu ya. Jadi ya kalau kita kerja atau kita melakukan sesuatu outputnya itu harus maksimal di ya dulu kan nulis gitu ya. Wah, nulis skripsi kan waktu itu. Jadi dari mahasiswa itu nulis skripsi. Kalau nulis skripsi setebel ini gitu ya. Bagus juga kalau misalnya jadi buku ya. Akhirnya waktu itu ya saya apa ya mungkin ke publisher Andi gitu ya, dan di Yogyakarta kan Andi. Tanya-tanya kemudian gini nih kalau mau nulis buku ini gitu ya. Terus ya saya buatkan dari skripsi itu jadi bentuknya buku. Nah kalau skripsi kan memang ada bab 1, bab 2 apa gitu. Kalau buku kan memang apa pengenalan apa dulu gitu. Tapi sebagian besar ya dari skripsi itu. Tapi di bentuk formatnya itu jadi lebih format buku lah gitu ya. Jadi saya lulus itu setahun kemudian itu ya bukunya terbit dan itu dipakai oleh adik kelas ya, katanya sangat bermanfaat Mas Lingga gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi ya mulai dari situ emang ya mungkin dari mahasiswa ya gitu. Jadi kalau kita kerja apapun itu ya kalau bisa outputnya yang maksimal lah ininya. Oke, nah termasuk di LSP ini ya, di Lembaga Sertifikasi Profesi ini. Nah LSP sendiri memang LSP ini sebenarnya kepanjangan tangan dari pemerintah. Pemerintahnya itu namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi yang diberikan mandat sebenarnya itu memang BNSP, kemudian yang melakukan sertifikasi itu namanya Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah ini memang jadi lembaga negara gitu ya, lembaga negara. Jadi ya kita memang kepanjangan tangan dari negara. Jadi sertifikasi itu kan memang ada yang sertifikasi yang sifatnya internasional, ada yang sifatnya nasional. Nah, kalau nasional ya ini BNSP ini. Nah, kalau internasional ya kayak tadi itu Cisco, kemudian Mikrotik, terus Microsoft, terus mungkin AWS, apa gitu internasional. Nah, kita dapat lisensinya itu sekitar tahun 2019. Jadi 2016, 2017, 16 itu kita mulai apa sih setelah membuat standar ini
bagaimana implementasinya, karena implementasinya di LSP, ya karena dokumennya banyak harus kita siapkan, terus 2019 kita dapat lisensinya. Nah, LSP sendiri itu ada P1, P2, P3 gitu. Ini bukan tingkatan gitu ya, tapi memang bukan tingkatan, tapi memang jenis-jenis LSP gitu. Bukan berarti P3 itu memang lebih baik dari P2 atau P1. Jadi P1 itu yang melekat pada SMK atau sekolah atau universitas atau politeknik. Jadi kalau misalnya ya contohnya LSP Politeknik Negeri Jakarta, LSP Universitas Indonesia, dan namanya pun juga mengikuti dari nama institusi pendidikannya. Nah, pesertanya peserta sertifikasi itu kita sebut sebagai asesi ya. Kalau mungkin perguruan tinggi kan misalnya mahasiswa gitu ya. Kalau training ya peserta training atau ini. Kalau peserta sertifikasi ini kita sebut sebagai asesi. Nah, peserta asesinya kalau P1 itu ya harus yang mengenyam pendidikan di situ. Jadi kalau PNJ gitu ya mahasiswa PNJ, UI ya mahasiswa UI. Nah, kalau pihak kedua ini terutama untuk industri dan bawah-bawahnya gitu ya. Misalnya Toyota punya LSP Toyota gitu ya. Dia bisa mensertifikasi orang-orang Toyota plus beserta rekanan di bawah-bawahnya. Misalnya ada subkonnya, misalnya busi gitu, NGK gitu ya, ada busi yang masuk ke Toyota gitu. Nah, itu mau sertifikasi bisa lewat Toyota itu. Nah, kalau pihak ketiga ini untuk asosiasi, didirikan oleh asosiasi. Jadi ya pesertanya sebenarnya kalau kita sekarang itu ya bisa siapa aja ya, bisa dari dosen gitu ya, bisa dari industri, bisa dari mahasiswa kalau memenuhi persyaratannya gitu, udah memenuhi persyaratannya bisa juga gitu ya. Nah, kalau ini LSP tempat saya namanya Telekomunikasi Digital Indonesia atau disingkat LSP TDI, itu yang pihak ketiga. Nah, untuk pengemasannya, jadi kalau di sertifikasi itu namanya kita skema. Ya, kalau misalnya di pendidikan ya kurikulum, kalau di training misalnya silabus gitu ya, kalau di sertifikasi itu namanya skema. Nah, skema ini sekarang ini kita ada 32 skema. Ya kalau misalnya ini memang kita misal kalau ke customer gitu menyodori 32 itu ya kadang-kadang milih yang mana nih gitu ya. Cuman memang ada skema-skema yang udah itu best seller gitu ya, kayak IoT gitu ya, memang kita sampai 400 sampai 300-an gitu ya sekarang ini untuk IoT. Nah, kita bagi-bagi gitu ya, kita kelompokkan skema-skema tersebut supaya lebih mudah kita mau belajar di sisi apanya gitu ya. Jadi yang namanya ini kita mau ya kita kemas dalam bentuk ini kita untuk digital transformation gitu ya. Nah, untuk digital transformation itu di bawahnya pasti harus ada digital infrastruktur. Nah, di digital infrastruktur itu ya termasuk misalnya ya telco gitu ya. Jadi fiber optik, seluler, satelit gitu ya, yang jaringan-jaringan yang agar kita bisa mendapatkan koneksi internet itu ya digital infrastrukturnya itu. Jadi ya orang-orang technical yang bekerja di situ kan banyak juga gitu ya. Kayak engineer-nya di Telkomsel, engineer di Telkom, engineer-nya di misalnya di First Media gitu ya. Itu kan semuanya berarah di digital infrastruktur. Di atasnya, nah ini IoT. Jadi kalau udah ada internetnya, kita bisa bikin IoT ya. Kalau IoT nggak ada internet, nah itu nggak akan jadi IoT ya, karena internet aja nggak ada, gimana mau bikin IoT-nya gitu kan. Namanya Internet of Things gimana ininya gitu ya. Jadi kalau udah ada internetnya ya kita bisa bikin IoT, bisa bikin aplikasinya. Ya kayak beberapa ACC itu yang di tambang itu kan udah mulai tuh tambang-tambang itu ya mereka cerita gitu, saya buat alat IoT ini, alat IoT itu gitu. Ya saya tanya gimana ininya jaringannya, pokoknya jaringannya itu yang awal gitu. Jadi tambang itu
secara aman untuk membuat aplikasi IoT ya setelah mereka di situ ada mungkin private network untuk 4G gitu ya, atau dia pakai WiFi yang banyak gitu. Jadi infrastruktur telco atau infrastruktur ininya itu udah aman dulu, baru dibuatin IoT itu untuk misalnya monitoring dump truck-nya, monitoring ekskavatornya gitu ya. Mereka cerita, iya Pak, jadi infrastruktur telkonya awalnya itu emang dibuat dulu gitu ya. Kalau udah aman ya udah kita tinggal main-main di IoT-nya di masing-masing ini. Terus di atasnya data analis sama data scientist. Nah ini ya sekarang dan Indonesia juga gitu ya. Jadi pemerintah kita juga jadi udah banyak aplikasinya, udah ada IoT-nya. Nah datanya dianalis gitu ya. Kemudian apa mau jadi prediksi kah gitu ya. Kalau saintis kan mau jadi prediction atau mau mengambil keputusan atau mau apa gitu ya. Ini dianalis dan mau di monitoring gitu ya. Visualisasinya di sana. Nah, kalau misalnya untuk mengarah ke digital transformation pun yang sisi manajemennya gitu ya. Orang-orang yang non IT-nya yang mungkin berada di posisi manajemen juga harus punya kemampuan atau kompetensi digital leadership-nya. Ya. Jangan sampai arahnya digital Indonesia mau kemana kan udah dibuatin tuh gitu ya. Kalau bisa ya masing-masing sektor gitu ya saling kolaborasi lah untuk mencapai itu. Gitu ya. Nah di sisi kanannya namanya juga kita ke digital gitu ya. Kalau perlu harus compliance gitu ya. Jadi compliance itu dia itu maksudnya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Sesuai dengan peraturan berlaku atau ya jangan sampai ya terutama kalau akhir-akhir ini mungkin terkait keamanan gitu ya. Jangan sampai kita ngumpulin datanya bocor gitu ya. Jangan sampai kita ngumpulin datanya hilang gitu ya. Nggak bisa digunakan lagi gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya kan. Ada resiko-resiko kalau kita misalnya ke arah IoT juga gitu ya, ada risiko-risiko yang akan kita hadapi gitu ya. Misalnya pakai IoT tiba-tiba itu dipakai untuk jadi penyerang atau jadi DDoS gitu ya, tempat IoT kita kan banyak kan server-server gitu ya, jadi malah jadi dipakai untuk judi online atau malah jadi tempat DDoS dan lain-lain. Ya, jadi kita ke arah ini cuman harus compliance-nya benar, security-nya juga benar juga. Nah, kenapa kayak gini ya? Kayak gini karena ya di bawahnya itu skema-skema kita itu yang mendukung yang itu ya, yang transformasi digital ini. Jadi ya kalau yang infrastruktur ada RNO ini skema-skema awal ya. Jadi dulu saya memang pekerjaannya di sini di data tester gitu ya, di RF engineer, di 4G RNO, 3G RNO, terus perencanaannya gitu ya dan lain-lain. Nah sekarang ya udah ya saya kemarin ketemu dengan orang Republik itu memang seluler itu perkembangannya ya sekarang nggak terlalu banyak gitu ya untuk peningkatannya karena semua orang udah punya HP semua. Cuman yang berkembang pesat sekarang fiber optiknya gitu. Jadi yang ke rumah-rumah kan. Yang ke rumah-rumah supaya rumahnya itu bisa broadband gitu ya. Fiber optik masih rame lah gitu ya untuk ISP yang sifatnya FTTH atau apa. Nah kalau VSAT itu ya satelit gitu ya. Kalau sekarang ya rame ya di Starlink gitu ya. Dulu ISP kalau yang dari Indonesia gitu yang punya kan memang satelitnya nggak secanggih Starlink gitu ya. Mereka mengakui juga gitu ya. Tapi ya sekarang ya ada Starlink mudah diinstalasi terus tinggal pakai bisa dibawa kemana-mana, harganya juga bersaing gitu. Termasuk cloud computing dan RAN juga. Terus yang IoT memang ada beberapa ya. Jadi ini kita buat standarnya itu di tahun 2019. Ya sekarang jadi udah 5 tahun, nggak terasa juga gitu ya. Jadi sebenarnya standar itu per 5 tahun di update gitu ya, di update. Jadi kalau belum
sertifikasi ini yaitu udah standarnya udah 5 tahun yang lalu gitu. Meskipun skemanya itu kalau di tempat saya itu sekitar tahun 2022-2023 gitu baru ada gitu. Jadi baru 1 tahun 2 tahun ini kita sertifikasi bidang IoT. Jadi kalau IoT memang dibagi dari ada yang pengoperasian, ada yang perangkat, jaringan, platform, aplikasi. Ya perangkat itu ya khusus sensor-sensor sama aktuator dan lain-lain. Jaringannya nggak hanya WiFi gitu ya. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kita mau pelatihan atau sertifikasi. Jaringannya nggak hanya WiFi, mungkin jaringan LoRa gitu yang kita pelajari juga, mungkin jaringan seluler kita pelajari. Nah kalau platform, ya kalau bisa pas pelatihan kita buat platform sendirilah, jangan pakai platform yang udah ready gitu ya, yang kayak Blink apa-apa gitu. Kalau memang ini pelatihannya platform, kita membuat platform sendiri yang nanti mungkin bisa kita kembangkan punya kita sendiri gitu ya. Gitu ya. Nah kalau aplikasi emang use case-nya tergantung mau aplikasi IoT untuk apa gitu ya. Jadi memang udah lengkap di situ. Nah kalau pengoperasian itu lebih ke arah memang IoT-nya udah jadi, cuman ya bagaimana kita mengoperasikannya. Jadi memang lebih kalau perikaisan itu lebih ke arah engineering-nya, kalau pengoperasian itu memang operatornya. Nah kalau yang di application itu memang ada web developer, mobile programmer dan lain-lain. Memang kalau yang application itu banyak LSP atau SP-nya lain yang punya skema ini. Jadi LSP itu sebenarnya ada beberapa juga di bidang IT, telco itu juga ada beberapa gitu, nggak hanya tempat saya itu. Ada beberapa yang lain. Cuman yang memang di bidang IoT itu mungkin ya baru LSP TDI ini yang banyak skemanya. Kemudian ada data analis, data scientist itu yang untuk level kalau kita udah punya data gitu ya kalau bisa visualisasinya ininya yang bagus, terus mau diapain datanya. Kemudian ada digital leadership, audit dan compliance dan security. Ya security ini sebenarnya kan setiap skema itu ada banyak gitu ya. Cuman kita ambil jadi skema ini pilihannya itu kalau misalnya dari peta okupasi gitu ya. Okupasi itu sebenarnya peta jabatan di Indonesia lah, ada bidang TK, ada bidang telco gitu. Itu memang ada ratusan gitu ya. Jadi jabatan bidang IT gitu ya, itu kan kalau kita sebutin sesuatu itu ya mungkin kemarin itu hampir 400-an gitu. Cuman ya kita ambil di skema LSP itu yang pasarnya itu banyak gitu ya. Karena untuk pengembangan skema itu kan lumayan ya bagi LSP. Karena kita harus meng-create dokumen-dokumennya, terus meng-create soal-soalnya, kalau ujian kan soal-soalnya. Kemudian ini asesor, jadi jenis sertifikasinya itu, maksudnya kita pelaksanaan sertifikasinya itu nanti asesi gitu langsung ketemu asesor gitu ya. Jadi sebenarnya sertifikasinya itu kayak ujian skripsi gitu lah ya. Tapi kalau ujian skripsi mungkin dosennya 2 atau 3 ya. Kalau ini ya cuma 1 aja gitu ya. Jadi ya kayak ujian skripsi gitu. Nanti ya kita harus mempraktekkan gitu ya. Kita mempraktekkan misalnya kita membuat IoT ya, kita mempraktekkan IoT di depan asesornya itu. Nanti asesornya menilai udah bisa atau belum. Nah, asesornya punya sertifikat asesor juga gitu ya. Jadi dia setiap asesor tuh harus kompeten di bidang asesor itu dulu. Nah, nanti sertifikat yang teknisnya bentuknya sama seperti ini, ada burung garudanya, kemudian ada namanya, kemudian ada kompetensinya, berlakunya 3 tahun, kemudian belakangnya ada unit kompetensinya sama ada fotonya dan capnya gitu ya. Jadi ya supaya kita jamin keasliannya. Nah ini kalau kompetensi itu sebenarnya ada skill, attitude, knowledge gitu ya. Ini nanti yang diuji di sini. Jadi memang kalau misalnya sudah pernah sertifikasi internasional gitu ya, kita pakai
Ya kita misalnya datang ke tempat tes terus pakai komputer gitu-gitu. Nah, kalau di sertifikasi yang ini tergantung metodenya sebenarnya, metode pengumpulan buktinya ya. Itu memang kita ketemu asesor ya, kemudian kita mempraktekkan di depan asesornya itu. Makanya skill-nya juga diujinya seperti itu gitu ya, diujinya. Pelaksanaannya, jadi ada pendaftaran. Jadi pendaftaran dan pra-assessment itu biasanya sehari sebelum uji kompetensi. Ya pendaftarannya itu ya kita sebut apel 1. Apel 1 itu kayak biodata gitu ya, nama, alamat, nah, terus nomor telepon dan lain-lain. Gitu. Pra-assessment itu ya sebenarnya ya dia pertanyaan terhadap kita sendiri apakah kita udah siap gitu ya. Jadi ya misalnya kayak IoT itu, ya nanti pertanyaannya apakah Anda sudah bisa untuk mengupload firmware IoT gitu ya. Nah, nanti dijawab kompeten atau belum kompeten. Kalau mau sertifikasi ya kita harus jawab kompeten gitu. Kalau satu aja kita jawab belum kompeten ya nggak bisa lanjut gitu, nggak bisa lanjut. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ya kayak kita tes screening COVID gitu ya. Kita dulu waktu kita mau masuk ke building kan, Anda sehat gitu ya, sehat. Hari ini nggak berdekatan dengan orang COVID, tidak gitu ya. Kalau jawab satu aja kan dipertanyakan kan, Bapak ini kayaknya Bapak ini masih ini nih screeningnya masih kurang gitu ya. Coba lagi lain waktu gitu ya. Tapi kalau uji kompetensi kan ya memang kita harus ini ya, jadi sama gitu. Jadi kita harus checklist kompeten semuanya. Terus habis itu besoknya gitu ya, terus mengumpulkan bukti yang berkualitas. Nah itu bersama asesor. Jadi yang asesor itu ya yang mengumpulkan buktinya. Nah, jadi sebenarnya metode ujinya itu ada bermacam-macam. Jadi yang paling sering umum gitu ya, yang hasil pendidikan atau hasil pelatihan itu menggunakan praktek gitu ya, observasi demonstrasi, sama nanti ada pertanyaan lisan atau pertanyaan wawancara atau pertanyaan tulis gitu, salah satu aja gitu sebagai tambahan. Tapi kalau dia misalnya levelnya manajer gitu ya, atau dia levelnya project manager atau apa gitu ya, ya memang mau praktek manajer gimana mau praktek gitu ya, itu yang ditunjukkan portofolionya gitu ya. Oh, saya sudah melakukan ini bukti laporan project manager saya selama menjalani project, laporan saya ini gitu, dipresentasikan di depan asesor gitu ya. Jadi yang diperlihatkan portofolionya itu gitu. Jadi itu bisa gitu ya. Jadi di IoT pun bisa juga ya. Saya sudah 10 tahun di bidang itu gitu ya. Kayak yang kemarin yang tambang itu, ya jadi membuat alat untuk tracking dump truck gitu. Ya alatnya dibawa, terus ininya dibawa gitu, ditunjukkan. Saya mau buat kayak gini, terus ada presentasinya. Ya sudah itu bisa juga. Ya kita sebut itu sebagai portofolio lah ya, portofolionya dia. Jadi ada praktek, kalau misalnya hasil pelatihan, kalau dia udah memang punya banyak portofolio di situ, ya disampaikan portofolionya. Jadi asesor itu ya hanya ini ya, asesor bukan hanya sebenarnya, tapi asesor itu tugasnya atau Anda itu tugasnya meyakinkan asesor bahwa Anda kompeten gitu ya. Jadi yang harus meyakinkan tuh Anda gitu ya, bukan asesornya akan nanya-nanyain gitu, tapi Anda bercerita ini gitu ya, asalnya oh yakin saya bahwa Bapak kompeten gitu, saya rekomendasikan kompeten. Udah, habis itu langsung diputuskan pada hari itu juga gitu ya. Oh Bapak saya rekomendasikan kompeten, nanti diproses, nanti beberapa waktu akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Silakan dijaga kompetensinya. Nah, bentuk sertifikatnya ya kira-kira kayak gini. Misalnya nih IoT ya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, kemudian ada daftar unit kompetensinya. Gitu ya. Kenapa ada bahasa Inggris ya? Karena meskipun ini sertifikatnya nasional, tapi memang sudah mulai diakui gitu ya di mancanegara gitu. Khususnya negara-negara ASEAN ya, karena kita melakukan mutual recognition agreement gitu ya. Jadi Malaysia apa-apa gitu sudah mulai mengakui
sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah masing-masing negara ASEAN tersebut. Ya harapannya kan ke depan ya kita memang bisa bekerja secara internasional gitu ya. Mungkin ya yang punya kesempatan dan berkeinginan gitu ya. Oh, saya ingin juga di ini gitu ya. Nah, peran sertifikasi ini sebenarnya bagi institusi pendidikan dan pelatihan, jadi banyak kita ini di LSP itu bekerja sama dengan LPK atau tempat pelatihan atau pendidikan gitu ya. Intinya bahwa sebenarnya yang melakukan pelatihan dan melakukan sertifikasi itu memang harus beda gitu ya. Supaya terjamin ketidakberpihakannya gitu ya. Jadi memang yang memberikan pelatihan misalnya dari Edutik, nanti yang mensertifikasi dari LSP gitu ya. Dan orangnya juga beda juga, yang mendidik ini nanti yang mengasesor juga beda gitu ya. Dan ya biasanya kalau kita kerja sama kayak gitu, memang skemanya itu ya skema sertifikasinya ya, supaya pas ngajarnya itu juga inline dengan nanti apa yang diuji gitu ya. Misalnya kalau sekarang mau sertifikasi pengoperasian IoT ya, nanti pendidikannya juga namanya pengoperasian IoT, ada unit-unitnya yang diajarkan ya sesama dengan yang nanti diuji. Jadi lembaga pelatihan sebenarnya lebih mudah gitu ya untuk melakukan atau mau skema apa nih yang dilatih gitu dengan adanya skema sertifikasi ini. Kemudian bagi penggunaan tenaga kerja gitu ya. Jadi apalagi rekrutmen gitu ya. Ya dulu gitu ya. Mungkin dulu waktu saya kerja, maksud saya lulus kuliah mau kerja gitu kan. Terus saya mau kerja apa sih gitu ya. Atau ini mahasiswa gitu. Sebenarnya saya nanti misalnya setelah lulus gitu ya, bidangnya apa sih gitu kan ini ya. Nah, tapi kalau udah disertifikasi gitu ya web programmer gitu ya. Nanti apalagi ditunjukkan ke ini ya. Kan sekarang persaingannya apalagi mau masuk ke dunia kerja gitu itu kan ketat gitu ya. Ketat. Ya, misal kalau nggak punya orang dalam gitu ya bisa memakai ini sertifikat kompetensi ini gitu kan untuk supaya probabilitas masuk kerjanya itu lebih tinggi gitu kan, karena yang nggak hanya ijazah, tapi kita punya sertifikat kompetensi sebagai pendamping ijazahnya itu. Dan kita juga milih-milih juga kan, saya rencananya memang fokus di data scientist gitu ya, nggak semua pekerjaan apa gitu ya. Dan misalnya kita punya sertifikat kompetensi data scientist kan lebih cocok gitu ya. Terus penyelenggaraan dan pengunjung ya kalau kita pasti pakai gitu ya. Kalau LSP pasti pakai skema sertifikasi. Nah, ini memang untuk misalnya ada orang yang mau bisnis owner gitu ya atau ininya. Jadi kayak saya gitu ya, dulu itu tema-tema teknis gitu, misalnya apa sih microcontroller, terus dulu mungkin apa programming gitu, mungkin ada dulu ya programming gitu ya. Terus mungkin menggambar teknik gitu ya mungkin ada. Nah tapi kan sekarang misalnya AI ya dulu ada ya, cuman nggak se-booming sekarang kan. AI, data scientist, data analis kan baru muncul-muncul akhir-akhir ini. Misalnya blockchain juga, di zaman dulu belum ada gitu ya, blockchain. Terus IoT juga zaman dulu kan belum ada gitu ya. Nah tapi kita ya pengen punya kompetensi itu juga gitu ya. Atau kita pengen usaha yang kekinian gitu. Saya ya cara cepat kita ya kita belajar yang ada sertifikasi kompetensi. Meskipun ada yang ini ya, meskipun ada yang kursus online gitu kayak ini. Cuman kan kalau di kompetensi kan memang kita dipastikan. Sebenarnya kan sertifikasi itu untuk memastikan gitu ya. Jadi kita belajarnya pas pelatihan tuh memang benar-benar gitu ya. Persiapan untuk kita diuji gitu. Jadi kita belajarnya juga benar-benar gitu ya. Jadi kayak kemampuan-kemampuan yang baru gitu ya. Kalau saya
saya ingin punya kemampuan itu secara cepat ya ikut pelatihan yang ada sertifikasinya gitu ya. Yang mudah-mudahan lulus gitu ya. Udah lulus itu ya oh ternyata seperti ini gitu. Meskipun setelah sertifikasi kan mungkin harus kita kembangkan lagi, harus kita jaga, harus kita ini. Jadi ya apalagi besok gitu ya, mungkin besok ada teknologi baru yang ya, quantum computing gitu ya. Quantum computing kan sekarang belum ada gitu ya. Beberapa tahun lagi akan ada gitu ya. Bagaimana kita bisa mengejar kompetensi itu di masa depan ya. Ya pakai pelatihan yang ada sertifikasinya. Mudah-mudahan ada. Terus upskilling gitu ya. Upskilling itu ya dulu namanya juga engineer gitu ya. Yes, ya bukan harus ditiru juga gitu ya. Ya engineer jadi paling males saya itu berhubungan dengan untuk mengkoordinasi orang dulu ya. Jadi ya paling senang dengan hal-hal yang teknikal aja gitu ya. Nggak senang untuk mengkoordinasi orang. Ya setelah usaha sendiri gitu kan, ya kalau nggak bisa mengkoordinasi orang ya usahanya nggak akan berkembang gitu ya. Jadi harus belajar manajemennya gitu ya. Jadi kita upskilling juga yang dulu hanya technical, ya besok belajar technical dan belajar leadership, manajemen bagaimana gitu ya untuk berkolaborasi dengan orang lain apa gitu ya. Jadi kita punya upskill yang selain technical, mungkin managerial skill juga gitu. Caranya ya bisa disertifikasi juga ya gitu untuk ininya. Ya ini contohnya gitu ya. Ya kalau saya dulu pernah mengundang speaker itu Pak Misbahudin gitu ya tentang project management. Nah, dia memang detailnya banyak. Ya saya juga mengikuti detailnya banyak juga ya karena ya memang di bidang itu kan dan memang orangnya ini ya apa dia memang fokus di project management dan banyak sertifikasi gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita kalau mau mengundang sesuatu atau ini ini memang profilnya high profile itu kan sertifikasinya banyak apa gitu kan jadi kita lebih percaya gitu ya. Jadi kadang-kadang ya apalagi di LinkedIn apa gitu ya. Wah ininya pada pasang title banyak gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Memang di situ isinya kayak gitu ya. Jadi kan ya itu sebenarnya menambah value kita lah gitu ya. Siapa tahu ada project yang kita bisa dapat gitu ya daripada ya yang nggak punya gitu ya. Oke, kira-kira itu ininya dari saya penjelasannya mungkin nanti bisa dilanjut untuk tanya jawab dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita lanjut ke Mbak ini lagi moderator lagi ya. Oke. Makasih ya Pak. Nah, jadi kalau misal bicara tentang sertifikasi nih ya Pak, sebenarnya benefitnya banyak ya Pak buat karir dan persiapan karir. Nah, kemudian skema yang disiapkan itu memang banyak ya, jadi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Nah, ada pertanyaan sih Pak dari saya sendiri nih. Jadi kalau misal kita ikut sertifikasi nih, masa aktif sertifikatnya itu biasanya berapa lama Pak? Kan ada tuh yang misal seumur hidup, kadang ada yang 5 atau 3 tahun. Kalau skema yang Bapak jelaskan tadi rata-rata tuh untuk masa aktif dari sertifikatnya itu berapa tahun Pak? Berapa lama gitu? Oke, terima kasih Mbak Usna. Nah kalau dari saya kebanyakan kita rata-rata 3 tahun. 3 tahun untuk masa sertifikasinya. Habis itu di resertifikasi ya. Ya harapannya setelah pas resertifikasi itu ya menggunakan portofolio ya. Portofolio itu maksudnya sudah ada project-project yang dikerjakan pas selama sertifikasi itu. Ya ini ya ini di bidang IT gitu ya, di bidang kita, bidang IT, bidang elektro itu sebenarnya nggak seketat gitu ya, nggak seketat bidang kesehatan. Jadi kemarin itu saya kemarin itu saya ketemu sama bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu, jadi kalau kita mau kerja gitu ya di rumah sakit gitu ya, kita mau kerja di ya semua rumah sakit atau apalah gitu ya, kayak perawat, kayak dokter apa itu. Pertama itu harus terregister. Jadi setelah kita lulus gitu kita harus register ke situ. Kemudian punya surat izin SIP gitu ya, surat izin untuk bekerja.
Kemudian punya sertifikat kompetensi juga, sertifikat kompetensi. Nah itu juga per 3 tahun. Nah selama 3 tahun itu untuk memperpanjang dia harus ikut seminar, nanti dikumpulin poin-poinnya. Seminar itu diatur tuh oleh Kementerian Kesehatan. Seminar beberapa kali, pelayanan beberapa kali, dikumpulin poin-poinnya. Nanti kalau nggak mencapai poinnya itu nggak bisa perpanjang ininya sertifikat kompetensi, surat STIR-nya itu ya, registernya itu nggak bisa atau SIP-nya lah nggak bisa memperpanjang ininya. Itu berlaku untuk dokter dan semua orang yang bekerja di kesehatan. Nah kalau kita kan masih oke, masih oke itu ya kompeten dan nggak kompeten, sertifikat kompetensi ya memang kalau di industri lebih banyak orang yang sukses itu yang punya sertifikat banyak gitu ya. Maksudnya saya ketemunya ya di proyek-proyek yang krusial apalagi gitu ya. Kemudian ya untuk perpanjangannya kan kita nggak wajib ada seminar apa-apa, tapi kalau kerja kesehatan itu wajib gitu ya. Misalnya dari Kominfo kita juga ya kita nggak terlalu inilah. Ada PII juga ya, Persatuan Insinyur Indonesia, cuman ya belum semua implementasi di sana gitu ya. Jadi kita masih lebih loose daripada di bidang kesehatan. Oke, gitu maksudnya. Oke, ya Pak. Mungkin teman-teman lain nih ada nggak pertanyaan nih? Mungkin ada yang tertarik nih buat ikut sertifikasi, terus pengen informasi yang lebih banyak nih, mungkin bisa langsung nanya aja ya Pak ya. Bisa raise hand teman-teman atau bisa, oke. Ada pertanyaan mungkin silahkan Mas Nuron ya. Langsung ini aja open mic. Terima kasih Pak Lingga dan Mbak Usna ya. Saya pernah ikut LSP Pak, tapi di Kementerian Kemenaker gitu Pak. Itu kan masih di bawah pemerintah ya, sedangkan tadi jenengan bilang BNSP itu kepanjangan pemerintah. Ya. LSP yang swasta maksudnya yang di luar non pemerintah sama LSP dari yang di Maker itu bedanya apa? Terus yang kedua, BNSP itu di bawah kementerian atau gimana? Polanya itu seperti apa? Nah, terus tentang tadi sertifikasi ya, kan profesi banyak gitu Pak. Jadi nantinya setiap kita punya ahlian itu langsung sertifikasi. Jadi sertifikat nanti banyak gitu ya Pak. Jadi setiap 3 tahun kita perpanjang kayak SIM atau gimana Pak? Mungkin 3 itu yang dulu yang saya tanyakan Mbak. Makasih. Oke, Pak Nuron. Nuron LSP apa Pak Nuron kemarin? Iya Pak. LSP apa Pak ininya? Di Kemenaker Pak. Oh Kemenaker ya. Iya. Mungkin kayak BPPV atau BLK gitu kali ya Pak? Iya, Ya, BLK ya, BLK ya. Ya, BLK. BLK apa gitu ya. Oke, jadi memang kalau LSP memang ada yang dari kementerian juga Pak. Jadi kalau BLK Kemenaker itu emang punya LSP sendiri gitu. Jadi mereka ngadain pelatihan kemudian bisa sertifikasi di sana juga. Ada program-programnya juga. Yaitu ya sama sih dengan LSP kita ya. Kita dari ya kalau kita dari swasta ya PT gitu ya. Meskipun harus dapat lisensi dari pemerintah juga, cuman ya kementerian juga punya juga. Kalau Kominfo BPTIK gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja sih Pak, sertifikat kompetensinya juga bentuknya sama juga. Cuman yang LSP yang mengeluarkannya dari mana ininya. Ini tergantung dari ininya. Terus kalau BNSP itu memang BNSP itu dari Perpres, jadi yang mengangkat itu dari presiden, jadi langsung dari presiden ke badan ya, ke badan. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia kan ada lembaga kementerian, ada lembaga non kementerian. Ya badan-badan itu sebenarnya yang lembaga non kementerian ya, kayak BMKG gitu kan, itu berupa badan, itu sebenarnya langsung dari presiden ke badan itu juga. Jadi lembaga non kementerian lah kalau kita sebutnya. Meskipun di BNSP itu sekretariatnya itu banyak orang-orang Kemenaker. Jadi ya dulunya
yang membentuk itu ya dari Kemenaker juga, masih ada ininya lah ya, kayak adik kandungnya gitu lah ya dari Kemenaker itu. Jadi sekretariatnya di BNSP itu banyak orang Kemenaker. Cuman memang kalau perpresnya atau pengangkatannya itu langsung dari presiden, Pak. Ininya. Terus apalagi satu lagi untuk ini ya, banyak sertifikat ya. Ya, jadi jadi memang kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau kita itu fokus di suatu pekerjaan gitu ya, ya butuhnya ya hanya satu sertifikat itu aja gitu ya. Misalnya saya di IoT gitu ya, saya di pekerja bisa di sertifikat itu, maksudnya dengan sertifikat itu kita bisa udah langsung kerja gitu ya. Cuman memang ya kadang-kadang kita kan pengen, wah saya pengen juga dong punya kemampuan lebih gitu ya. Jadi saya nggak hanya IoT tapi pengen tahu cloud juga gitu ya. Jadi saya sertifikasi juga di cloud computing gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi supaya nanti pas ada kebutuhan project yang ada IoT dan cloud-nya, saya yang kepilih karena saya punya buktinya dua-dua sertifikat itu. Ya, jadi kalau bagi saya sih ya sekarang multiple kompetensi gitu memungkinkan gitu ya. Multiple kompetensi itu mungkin. Ya cuman kan nggak banyak sekali kan. Ya mana yang bidang kita geluti aja gitu ya. Kita geluti dan kita butuhkan gitu ya ininya. Dan yang berhubungan. Jadi ya memang orang-orang sekarang ya punya sertifikat kompetensi memang lebih dari satu gitu ya untuk ininya ya. Ya melihat ini ya budget, melihat ininya sama memang kebutuhannya di industrinya gitu ya ininya. Kalau saya itu ya kalau saya kan ikut jadi beberapa jadi konsultan juga itu ya kebutuhannya itu yang project management sama IT auditor itu. Jadi ya kalau misalnya ada tender itu yang dimasukkan gitu ya itu udah cukup gitu ya untuk bisa kita ya kalau konsultan itu menang gitulah di situnya ya misalnya gitu ya. Gitu Pak Nurun. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin bisa dikatakan seperti amunisi gitu Pak. Jadi sertifikat itu tergantung proyek mana dan tender mana yang akan kita masuk gitu ya, tiket masuk gitu ya Pak ya. Iya, kayak gitu Pak ininya. Iya. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang mau menyampaikan pertanyaannya nih. Ada lagi nih Pak dari Pak Doni Pramono. Silakan langsung saja. Enggak, Pak Doni, suaranya belum ada. Halo? Ya. Suaranya udah kedengaran? Sudah. Iya. Saya itu pernah mengikuti sertifikat kompetensi dari BNSP tentang PTC, Perencanaan Pengendalian Produksi. Itu kan saya sampai sekarang masih belum mengikuti proyek. Itu untuk sertifikatnya saya pernah ngelakuin di 2022, kemungkinan habis di 2025 nanti. Itu untuk perpanjangnya harus di tempat saya sertifikasi kemarin atau bagaimana ya Pak? Dan saya pun masih belum mendapatkan pekerjaan tetap sampai sekarang. Sama satu lagi, perbedaan antara sertifikat Kemenaker dan BNSP itu apa ya Pak? Coba sertifikatnya apa namanya Pak kemarin? Yang saya itu dua, perencanaan pengendalian produksi dan ahli muda K3. Oke. Oke. Jadi perencanaan pengendalian produksi ya ininya ya. Nah kalau perpanjangan, sebenarnya kalau perpanjangan itu kalau bisa itu di LSP asalnya gitu ya. Dan yang kedua juga di LSP yang lain yang punya skema yang sama. Jadi nggak perlu di LSP asal, bisa kalau untuk perpanjangan. Jadi beberapa gitu, kalau LSPP 1 itu kan juga nggak bisa perpanjangan ya, karena LSPP 1 itu kan dari misalnya kampus atau apa itu, mereka kalau mau perpanjangan itu juga harus ke P3 gitu. Jadi
sebenarnya harus milih-milih mana nih P3 yang bisa untuk perpanjangan. Tapi kalau P3 ya bisa di LSP yang ininya atau di LSP yang lain boleh juga. Kalau skemanya sama itu ya skemanya. Nah, terus kalau belum bekerja ya memang ini ya apa tujuannya kita dari sertifikasi itu kan memang ini ya apa mempersiapkan agar yang dulunya memang belum bekerja mempersiapkan untuk bisa bekerja di bidang itu, salah satunya gitu ya, salah satunya. Nah, kalau di tempat saya menjelaskan gitu memang ya pertama itu untuk meng-create apa ya, untuk menjaga kompetensi itu memang paling mudahnya pertama memang bekerja di situ. Yang kedua itu ya ini saya biasanya saya jelaskan pada saat mereka akan mengambil sertifikat atau pada saat pelatihan gitu ya. Jadi pertama itu, yang kedua itu mengajarkan gitu ya atau ya menjadi trainer gitu ya tentang hal itu gitu, itu bisa juga gitu ya, kecil-kecilan kayak gini gitu ya, memberikan webinar atau apa gitu tapi tentang itu gitu ya. Yang kedua memang menjadi asesor kan memang agak sulit ya karena harus pelatihan asesor juga, ini juga kemudian kan dia akan mendapatkan tugas yang terkait tentang itu. Terus membuat project sendiri ya, kalau produksi kan memang bukan, kalau IoT kan bisa kita buat produk sendiri ya. Jadi setelah sertifikasi nggak harus bekerja gitu ya, kita bikin-bikinlah produk sendiri itu bisa kalau di IoT. Memang tergantung dari kompetensinya gitu ya. Jadi memang kayak gitu apa ya? Memang kayak gitu itu diusahakan sendiri oleh masing-masing individunya. Tapi kita pun kalau misalnya dari apa ya hasil sertifikasi itu memang kita buka seluas-luasnya itu ya. Jadi kalau di tempat kita pun ya kalau mau jadi asesor tempat kita boleh gitu ya, harus ikut pelatihan. Kalau tiba-tiba mau sharing session gitu ya, sharing session kecil-kecil itu sebenarnya kan kita melatih ini ya, melatih supaya kompetensi kita terjaga gitu ya. Itu salah satunya. Atau ikut seminar gitu ya, atau ikut komunitas kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kita itu menjaga kompetensinya ya kayak gitu. Makanya di kesehatan itu kan diwajibkan punya apa ya, punya ikut asosiasi, diwajibkan ikut seminar ya supaya kompetensinya terjaga. Atau yang ngumpul sama orang-orang yang memang di situ. Kalau di IoT kan ada beberapa ya, ada ASIOTI, ada asosiasi itu gitu ya. Jadi kita pun untuk itunya ya harus sering-sering silaturahmi. Kalau mau di bidang itu ya, tapi kalau ya kadang kebanyakan atau apa ya kita pilih salah satu aja yang kita serap kerjanya di mana ini itu ya. Nah kalau yang kedua yang LSP sama Kemenaker, BNSP sama Kemenaker. Kalau Kemenaker itu memang biasanya yang K3, jadi memang sertifikat kompetensi yang berkaitan dengan K3 itu banyak dipegang oleh Kemenaker sendiri ya. Nah di luar itu ya oleh BNSP. Dan ada beberapa kementerian-kementerian yang punya gitu ya punya dia otoritas untuk kompetensi-kompetensi tertentu ya kayak pilot gitu ya, nggak mungkin di pilot kan di ini ya Kemenhub gitu ya, terus aviation security gitu ya di Kementerian Perhubungan gitu ya, terus ada beberapa gitu ya di masing-masing kementerian itu sebenarnya ada gitu ya di ininya. Nah kalau Kemenaker itu banyak kan di K3. Dan kalau sisanya BNSP ada juga. Jadi ya kita memang ya masih agak terpecah-pecah lah untuk kompetensinya masing-masing ini. Tapi kalau K3 itu memang dipegang oleh Kemenak. Oke. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya. Oke, mungkin ada teman-teman lain lagi yang mau bertanya. Sebelum mungkin kita tutup ya Pak sesinya. Mungkin ada yang mau nanya lagi. Kalau misal nggak bisa apa, ini nanti bisa dari kolom komentar saya bacain.
Oh ya teman-teman, sambil menunggu nanti silahkan isi presensi ya, karena nanti di situ input namanya untuk e-sertifikat. Mungkin kayaknya udah ya Pak ya teman-teman, mungkin udah sangat jelas sama penjelasan dari Palingga tadi, dan beberapa pertanyaannya ya. Banyak juga yang nanya bagaimana ini tentang sertifikasinya. Mungkin ada tambahan dari Palingga? Saya kira cukup Mbak Usna. Ya, oke. Oke, mungkin teman-teman udah sangat jelas ya. Semoga, oh ada nih Pak, satu lagi mungkin ya sebelum ditutup ya Pak. Boleh, Setelah boleh. ini, oke. Dari Eko Budi Utomo, jadi apa perbedaan sertifikasi di tempat bekerja atau saat melakukan pekerjaan dengan sertifikasi portofolio? Oke. Oke, seperti itu pertanyaannya Pak. Oh, berbeda ya, sertifikat dan sertifikat portofolio. Oke. Iya. Oke, jadi memang ya, jadi pengumpulan bukti ini sebenarnya metode untuk pengumpulan bukti ya. Biasanya kita pengumpulan bukti memang bisa misalnya namanya tempat uji kompetensinya gitu ya, bisa misalnya di tempat dia bekerja atau memang di tempat lain atau di kantor, misalnya di kantor LSP atau di hotel gitu ya ininya. Nah, kalau di tempat saat bekerja itu ya biasanya untuk mereka yang mengoperasikan ya atau apa gitu, mengoperasikan alat-alat yang memang ada di tempat kerjanya itu ya, misalnya kayak alat PLC yang ada di manufaktur apalah gitu ya ininya gitu ya, dan yang bisa mengoperasikan dia gitu ya, atau alat instrumennya gitu ya. Nah, dia mau disertifikasi gitu ya. Nah, ya kita kan nggak mungkin membawa alat itu keluar dari tempat kerjanya dia gitu ya. Jadi kita mensertifikasinya ya di tempat kerjanya dia gitu. Jadi asesornya akan datang ke sana, kemudian melakukan observasi, dia bekerja gitu sambil kita sertifikasi gitu. Itu maksudnya di tempat kerja ya. Tapi kalau portofolio itu ya misalnya kayak dia yang punya, ya misalnya dia manajer gitu ya. Kalau manajer kan ya dia bekerjanya bisa di mana aja ya, asal ada laptop apa-apa gitu ya. Jadi dia bisa mempresentasikan, oh sewaktu saya jadi manajer, portofolionya saya ini, saya tugas saya ini, kemudian achievement saya kayak gini gitu kan, dia bisa presentasi dari portofolionya gitu ya. Nah, achievement itu kan dicapai di masa lalu atau ya mungkin achievement tahun lalu atau beberapa bulan lalu gitu ya. Nah, itu kan akan memperlihatkan bahwa dia kompeten nggak sebagai manajer. Gitu ya. Jadi yang portofolio seperti itu ini, yang bedanya tempat kerja dan portofolio. Contoh ya. Oke Pak, semoga menjawab ya tadi untuk Pak Eko Budi Utomo pertanyaannya lewat kolom komentar. Mungkin sebelum kita tutup acara Pak, kita bisa foto bareng dulu Pak buat dokumentasi. Oke ya, silakan. Oke, untuk teman-teman yang belum on cam mungkin bisa on cam dulu supaya kita bisa ambil dokumentasinya. Oke. Monggo on cam. Siap, monggo on cam teman-teman. Baik Bu Lydia. Salam kompeten gini ya Pak ya. Ya, betul. Begini. Ya, kompeten, yes. Kompeten. 2 jari ini ya. Kompeten ya. Ya, kompeten. Ya, mungkin bisa pakai salam kompeten. Mungkin bisa saya hitung ya, teman-teman yang salamnya kayak gitu kenapa Pak? Ini checklist sih. Jadi kalau checklist. dulu kan memang dulu kan kita pakai checklist gitu kan. Ya kalau di kertas ininya kan gitu harusnya kebalik, baru jempolnya di bawah gitu ya. Oke, mungkin kita foto dulu aja Mas ya.
Ya, monggo. Oke, saya hitung Habis ya. foto kita itu ya, game ya. Oke, games boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, untuk hari ini terima kasih ya Pak Lingga atas waktunya sudah disempatkan buat sosialisasi nih, sharing informasi sama teman-teman semua. Nah, habis ini kita ada games dulu nih Pak Lingga. Jadi Silakan. mungkin teman-teman jangan live dulu karena akan ada games nih, nanti ada juga hadiah dari gamesnya yang saya tadi udah bilang di awal ya teman-teman. Mungkin bisa dari admin Edutik bisa dimulai langsung. Makasih ya Pak Liga. Terima kasih ya Pak Lingga atas Ya, sama-sama. materinya. Mungkin teman-teman bisa masuk nih Kahoot, linknya coba kita share ya. Mbak. Itu ya, teman-teman tetap ikut ini dulu ya, Kahoot-nya ini ya, buat nge-review daripada materinya seperti itu. Nah ini Pak Febri. Diharapkan pakai ini ya Mas ya, nama asli ya, jangan nama samaran. Nanti Ya, karena pemenang kita rekap. Mungkin yang lain bisa join gamesnya, itu pinnya 109818. linksnya jadi kolom chat ini ya, Google Meet. Berdua ini. Nggak bisa masuk nih. Yang ada di layar share screen ini. Klik aja itu kahoot.it, lalu nanti pinnya dimasukin kayak gitu sih. Yang lain bisa ikut join. Kita ambil berapa pemenang Mas? 10 pemenang pertama ya? Kliknya yang kahoot.it ya, terus ini ya, di pinnya ditulis kayak gitu. Ya, clue pemenang pertama. Ini probabilitasnya berapa ini? 2/1.
Ayo monggo teman kahot.it gitu ya. Kahot.it di kolom chat, terus pinnya dimasukin 106818 seperti itu. Yo, minimal 20 orang lah. Bisa kita mulai. Pak Nuron udah bisa? Udah Pak, Siap. Salam kenal Pak Nuron. Dari mana nih Pak? namanya Oni itu, ganti nama. Tadi saya cari Nuron printer, ketemu Pak di YouTube Iya. Pak. Iya. Ya. Oke teman-teman yang belum join silahkan join dengan cara ketik kahot.it atau di kolom chat itu udah ada, tinggal klik aja lalu ditulis pinnya 106818 itu. Udah 17 orang, kita ganti, kita tunggu. Ayo. Oke, 2 lagi kita mulai. Ya monggo. Kahot ini ya. Kahot.it. Yo, 2 lagi. tujuh belas kita close. Kita mulai nanti 17. Ayo. Ada lagi yang mau masuk? Ayo. 22. Yo, monggo. Sebentar lagi kita close ya. Tuh, masukkan kahot ya, kahot.id, pinnya 106818. Ini udah 17, mungkin kita tunggu berapa kali lagi. Berapa kali ya? Yang lain mungkin belum gitu ya. Yuri, ayo siapa lagi? Mungkin masih ada kesempatan 5 orang. Mungkin udah kali ya. Fik 6. Monggo. Ini udah bisa dimulai aja, Mas. Kita mulai aja Mas gamesnya. Oke. Mas Dikunci admin. ya. Ini cepet-cepetan ya. 20 detik ya tadi waktu buat jawabnya ya. Ada 20 detik, ada 1 detik. Oke. Oke, kira-kira siapa nih tadi pemateri utamanya? Oke. Kayaknya terkecoh di nama belakang paling enggak ya? Wardana atau pakai H atau enggak nih?
Padahal Kayak, jawabannya udah ada ya. iya, dicontekan. Kayak mungkin kurang fokus. Soal selanjutnya Mas, mungkin teman-teman ya harus lebih fokus lagi nih. Oke. Oke, 5 soal lagi ya, teman-teman. Nanti 10 pertama bisa langsung chat konfirmasi ke admin. Soal-soalnya tadi udah ada di sesi sharing ya.
Oke, soal terakhir. Oke, nah mungkin nanti ini yang 3 pertama ya Mas, nanti bisa ditampilin yang 10 pemenangnya. Nanti mungkin bisa konfirmasi ke admin, nomornya ada di grup, bisa konfirmasi kalau menang games Kahoot di sesi sosialisasi sore ini gitu aja. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman dari gamesnya buat nge-review tadi yang udah disampaikan dari Pak Lingga. Terima kasih ya. Nah ini nih 10 pemenangnya ya. Nanti bisa konfirmasi sama admin. Nanti bisa ikut diskon kegiatan dari Edutik selanjutnya. Nah, selalu pantau terus Instagramnya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi kegiatan apa sih yang akan diadain sama tim Edutik gitu. Oke, terima kasih sebelumnya paling nggak gamesnya udah selesai. Terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman juga, terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ya, sharing tentang pentingnya sertifikasi. Mungkin nanti kita bisa adakan sosialisasi lainnya yang mungkin memang penting dan kita bisa gali informasi-informasinya lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Pak.